tentang yang saya yakin itu dua macam, pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2 yang harus dipelajari. Pembukuan. Setelah itu manajemen keuangan itu mata kuliah tersendiri. Oke, tentang laporan laba. Nanti untuk mempelajari manajemen keuangan kita juga membutuhkan telah kita pelajari di akuntansi. Laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan ada berapa macam dan apa saja itu? Mhm. 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 Kemudian masih ada lagi. Yap, kurang 1. Udah disebutkan 4 kurang 1. Oke, laporan keuangan itu yang ada 4 macam. Laporan tambahannya ada 1. Jadi 4 laporan utama. 4 laporan keuangan yang utama itu adalah neraca, arus kas, dan perubahan modal. Nah, untuk laporan itu ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, kenapa ini disebut laporan tambahan? Karena ini bukan laporan yang wajib dipublish atau wajib disertakan ke dalam keuangan jika memang tidak benar-benar dibutuhkan. Nah, perusahaan pasti akan tetap membuat atau yang namanya catatan atas laporan keuangan, karena atas laporan keuangan berfungsi untuk mencatat, merekod, merekam, atau apapun namanya yang kalian biasa gunakan menyebut kegiatan akuntansi. Itu jika peristiwa-peristiwa tidak dapat dicatat di laporan, di keempat laporan keuangan tadi, maka kalian harus mencatat laporan tersendiri, yaitu pada catatan atas laporan keuangan. Laporan perubahan modal itu bisa disebut perubahan ekuitas. Ekuitas tersendiri itu adalah modal. Apakah sudah belajar tentang yang namanya persediaan?
kemudian tentang fixed asset, tentang kewajiban, itu semua kan dipelajari di pengantar akuntansi 2. Apakah semuanya? Oke. Laporan persediaan ini sebenarnya digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan. Ya. Saya di sini ingin mendiskusikan peraturan untuk kelas saya. Itu tadi hanya sekilas info tentang akuntansi, mata kuliah akuntansi yang kemarin telah kalian ambil ya. Karena untuk mempelajari akuntansi biaya, itu pasti masih ada kaitannya dengan akuntansi keuangan. Suaranya hilang-hilang. Oh, mungkin tadi saya yang sering offline, online, offline, online. Coba di Oke. Nah, untuk peraturan di kelas saya, pertemuan online ini atau belajar online semuanya wajib hadir. Nah, kalau memang tidak bisa hadir, putus-putus ya. Bentar. Mungkin tadi saya diam, bukan putus-putus. Nah, kalau kalian hadir, tolong beritahu sebelumnya. Tapi itu bukan berarti kalian akan tercatat hadir, melainkan kalian bisa mengganti ketidakhadiran kalian dengan yang akan saya berikan, tapi kalian harus meminta tugas itu kepada saya dengan cara memberitahukan kepada saya kalau kalian bisa hadir. Dimengerti? Nah, jika kalian mengerjakan tugas yang saya berikan, maka kalian saya anggap hadir. Oke, makasih. Nah, untuk scoring atau nilai-nilai yang akan saya catat, pertama pasti kehadiran, yang kedua keaktifan. Ketika saya menanyakan sesuatu, kalian menjawab. Ketika menanyakan sesuatu dan kalian menjawab, saya akan mencatat nama-nama yang menjawab benar. Ataupun jawaban itu salah, saya akan membenarkannya. Maksudnya saya akan mengoreksinya. Yap. Nah, itu saya akan catat sebagai nilai keaktifan. Selain itu, nanti juga akan ada nilai tugas. Meskipun tidak setiap kali pertemuan online kita ini berakhir, tapi sesekali saya akan memberi tugas di akhir. Meskipun tidak setiap kali kita melakukan.
Jadi nanti dalam semester ini saya akan memberikan tugas. Kali tugas individu dan 1 kali tugas kelompok. Oke. Jadi bisa dimengerti ya. Jadi yang sesi tadi saya review tentang akuntansi keuangan atau akuntansi yang saya tanyakan tadi, saya juga mencatat siapa-siapa yang ikut menjawab. Itu sudah masuk ke dalam nilai keaktifan. Jadi tidak usah khawatir kalau kalian ikut menjawab apa yang saya tanyakan, jangan khawatir kalian tidak mendapatkan, pasti kalian akan mendapatkan nilai. Jadi beraktiflah di kelas untuk menambah nilai. Cuman itu saja. Oke, mungkin kita bisa memulai belajar tentang akuntansi biayanya. Apakah sudah mendapatkan modul? Sudah dapat modul kah? Oke, saya suka mahasiswa yang aktif. Amin, semoga saja. Oke, karena saya belum mendapatkan modulnya, jadi saya tidak tahu apakah materi yang saya sajikan ini ada di dalam modul atau saya hanya melihat pada library-nya. Saya hanya melihat dari situ, tapi belum apakah itu akan sama dengan modul yang dibagikan ke mahasiswa. Oke. Jadi kita mulai saja sekarang. Berhubung semuanya sudah mempelajari tentang akuntansi keuangan, yang pada dasarnya akuntansi keuangan itu juga merupakan kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan, kajian, informasi. Namun, yang disajikan informasinya bukan hanya biaya, bukan hanya pendapatan, melainkan semua kegiatan atau transaksi perusahaan dalam periode. Nah, bagaimana dengan akuntansi? Nah, ini saya memiliki tinjauan untuk mata kuliah kita, mata kuliah akuntansi biaya. Hampir sama dengan akuntansi keuangan, yaitu mata kuliah ini akan membahas proses penggolongan, peringkasan, dan penyajian informasi biaya. Mata kuliahnya akuntansi biaya. Jadi itu semua all about biaya. Nah, untuk akuntansi biaya itu, dia untuk menentukan harga pokok produksi. Kemudian nanti harga pokok produksi itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama harga pokok pesanan dan harga pokok produksi atau nanti bisa disebut harga pokok proses. Nah, ini yang akan kita pelajari atau kita bahas dalam modul pertama kita. Yap. Kita bisa menyingkat harga pokok produksi dengan HPP. Itu istilah yang biasa kita gunakan dalam akuntansi. Well, sekarang kita masuk ke modul yang pertama. Oke, dalam akuntansi sendiri itu ada jenis utama akuntansi.